Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgo Firdiansyah dari kelas 11 Elektronika 1. Di sini saya ingin membuat tugas 6, yaitu rangkaian maju mundur continue dengan proximity, atau rangkaian kontrol gerakan maju continue maju mundur dengan menggunakan proximity switch. Yang pertama, seperti biasa, kita membutuhkan intuitive proximity-nya. Kita membutuhkan ini, kita butuh 2. Lalu kita membutuhkan seperti biasa electrical connector. Oke. 2 ini yang 0 sama 24 volt. Lalu kita membutuhkan push button. Mana push button? Oke, ini kita butuh push button 1 dan yang break 1. Max switch 1. Max switch-nya kita butuh 2. Ini baru kita ternyata ini masih ada yang kita butuhin ya. Oke. Lalu kita membutuhkan relay, itu ada 3. Baru kita ambil bahan-bahannya dulu ya. Lalu kita beresin. Kita butuh valve solenoid itu 2. Kita butuh 2. Oke. Baru kita atur posisi-posisinya. Satu taruh sini. Ini dari electrical konektornya kita sambungkan ke push button. Lalu dari push button yang make kita sambungkan ke yang break. Lalu dari yang break kita sambungkan ke relay. Dari relay kita sambungkan ke electrical connector 0 volt. Setelah itu switch yang bagian pertama kita sambungkan ke electrical 24 volt. Lalu switch yang kaki bawahnya kita sambungkan ke pertengahan antara push button make dan ini break. Lalu sini kita taruh bagian sini untuk namanya tadi apa ya? Introductive proximity switch. Proximity switch kita taruh di bagian sini. Lalu kita sambungkan pada switch yang ini di kaki sini, dan switch yang ini kita sambungkan ke electrical connector 24 volt. Oke, setelah itu kita rapikan dulu. Lalu di sini kita taruh relay 1. Relay 1 di sini. Oke, baru kita sambungkan dari sini. Lalu sampai ke sini. Dari situ kita taruh yang ini di bagian sini lagi, dekatan, tidak perjauhan. Lalu untuk switchnya kita taruh di agak ujung di sini. Kita sambungin yang proximity switchnya ke electrical connectornya. Oke, sambungkan.
Lalu ini kita sambungkan ke electrical connector 0 volt. Ini relaynya kita taruh bagian sini, disambungkan ke kaki produce proximity switch. Setelah itu solenoidnya kita taruh di bagian sini, dua. Oke. Kita sambungkan seperti biasa. Ini juga kita sambungin juga. Lalu switch yang bagian sini kita satuin dengan solenoidnya. Ini kita sambungin ke bagian atas. Ini juga. Tuh ini. Oke. Rangkaian yang ini kita sudah jadi. Lalu kita membutuhkan yang pertama itu ada kompresor katup 5/2, lalu silinder kerja ganda, dan 2 flow control. Flow controlnya langsung kita rotate aja ya. Oke, setelah di rotate itu seperti biasa kaki 5 terminatornya kita ubah menjadi yang bagian seperti segitiga, dan bagian 3-nya terminatornya kita ubah. Lalu dari sini kita sambungkan ke kompresor, dan ini kita ubah menjadi 40% dan yang sampingnya juga 40%. Lalu kaki 4 kita sambungkan ke flow control ke bagian kiri, dan kaki yang nomor 2 ke bagian kanan. Lalu flow control bagian kiri kita sambungin ke sini, dan ini juga ke sini. Oke. Setelah itu left actuatornya kita kasih pneumatik yang seperti ini maupun sebaliknya bagian kanan dan kiri. Lalu di sini kita kasih label sol 1. Lalu yang ini kita kasih sol 2. Ini kita kasih label PS1. Yang ini kita kasih label PS2. Seperti biasa, ini S1, ini S2. Lalu di relay bagian pertama ini kita kasih R1, yang ini R2, yang ini R3. Yang solenoidnya kita kasih label sol 1, dan yang satunya lagi kita kasih sol 1 juga, sol 2. Nah, di sini kita agak turunin sedikit ya biar rata. Lalu di sini kita labelnya kita kasih R3. Maaf salah. Ini kita ganti jadi R2. Lalu di sini bagian sini kita kasih R3. Lalu sini bagian sini kita kasih R1, dan ini juga kita ganti menjadi R1. Oke. Setelah semuanya ini udah jadi, kita rubah ini menjadi edit labels. Kita kasih itu PS1 0, dan ini PS2-nya itu 100. Oke. Udah bisa, mungkin kita bisa jalanin menggunakan prinsip kerja proximity. Kita coba dulu sebelumnya. Nah. Di sini prinsip kerja rangkaian continue dengan proximity. Pada rangkaian ini, tegangan 24 volt akan masuk
jika push button make ditekan selama push button make ditekan. Limit switch push button atau break dan relay akan selalu terhubung. Cara bekerja silinder kontrol dengan menggunakan proximity switch yang berfungsi untuk membuat maju piston secara kontinu untuk membuat silinder tersebut secara terus-menerus. Kita juga membutuhkan dua relay dan dua valve solenoid sehingga katup 5/2 solenoid akan terhubung dengan valve solenoid tersebut. Ini contohnya jika kita pencet bagian sini. Sabar. Kita pencet bagian sini. Dia akan maju dan mundur secara otomatis. Sebelum kita pencet yang push button brake-nya. Jika kita pencet push button brake, dia akan kembali seperti semula. Sekian dari rangkaian saya. Jika ada salah kata dan sebagainya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Arya Ardiansyah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Ardiansyah. Saya dari kelas 11 Elektronika 1. Di sini saya akan melanjutkan tugas video dari Virgo Ferdiansyah. Kontrol dengan timer. Kontrol double acting cylinder dengan timer on delay dan off delay. Pertama, kita perlu electrical connection yang 24 volt. Lalu kita perlu push button. Lalu kita perlu break switch. Lalu kita perlu relay. Setelah itu kita perlu electrical connection yang 0 volt. Lalu kita perlu make switch. Lalu kita perlu relay on delay. Disejajar dengan relay. Lalu kita perlu relay of delay. Ini. Kita perlu valve solenoid. 2 buah valve solenoid. Kita geser dulu. Setelah itu kita perlu 3 buah make switch. Di sini. Lalu kita perlu break switch di ujung ini. Ketinggalan satu make switch-nya. Oke. Setelah itu kita perlu silinder kerja ganda di sebelah sini. Baru kita perlu one way flow, 2 buah one way flow. Lalu kita perlu katup 5/2. Dan yang terakhir kita perlu kompresor.
Wah, ini edit label untuk silinder kerja gandanya LS1 LS10 LS2 100. One way flow-nya kita rotate dulu menjadi 90 derajat. Kita ubah persennya menjadi 40%. 10%. Oke, lalu katup 3/2-nya pneumatiknya kita ubah. Dua-duanya menjadi seperti ini. Oke, lalu kaki yang 5 dan 3-nya kita ubah juga. Jadi yang ini. Lalu kita pasang label di katup 5/2 ini sol 1 dan sol 2. Sol 1 untuk pneumatik saat ini dan yang sol 2 untuk pneumatik ini. Lalu kita sambungkan semuanya dari one way flow ke silinder kerja ganda, lalu one way flow ke katup 5/2, lalu dari katup 5/2 ke kompresor. Setelah itu kita lanjut ke rangkaian sebelumnya, yaitu ini ke sini, break switch ke relay, relay ke electrical connection yang 0 volt, lalu make switch ke electrical, make switch ke yang ini juga, dan break switch juga ke electrical connection yang 24 volt. Untuk make switch yang kedua ini kita hubungkan di antara break switch dan push button. Lalu make switch yang ketiga ke relay on delay. Ini relay on delay. Lalu sambungkan semuanya. Dari off delay juga. Make switch kelima ke valve solenoid pertama. Valve solenoid ke electrical connection volt, break switch ke relay. Lalu juga ke sini. Oke, udah semua. Baru kita tambah label. Untuk ini sol 2. Untuk ini sol 1. Untuk off delay menjadi T2. T2. Untuk on delay T1. Lalu relay menjadi R1. Break switch ini menjadi RS1. Push button menjadi S1. Make switch kedua menjadi R1. Dan semua make switch menjadi R1. Kita rapikan dulu. Ini menjadi untuk make switch yang ini dan break switch yang ini menjadi T1 dan T2. Oke.
Jika semua sudah dipasang label, lalu kita coba rangkai untuk menghidupkan rangkaian ini. Yang salah. Yang switch yang breaker. Ini rangkaian tidak berjalan karena ini salah. Kita ubah menjadi make switch, ternyata bukan break switch. Kita ubah labelnya menjadi LS1. Oke, kita jalankan rangkaian ini. Jika push button ditekan, maka timer dari on delay akan bekerja, lalu ke off delay, dan silinder kerja ganda akan maju dan mundur seperti semula. Oh, ini delay time-nya kita ubah menjadi 5 second. Menunggu ininya, lalu silinder kerja ganda akan maju. Nah, dan akan kembali seperti semula jika waktunya akan menjadi 5 detik lagi. Prinsip kerja rangkaian kontrol dengan timer on delay dan off delay adalah ketika push button ditekan maka harus masuk ke relay 1 sehingga ketiga switch yang terhubung ke relay 1 menjadi aktif, maka harus masuk ke timer on. Apabila timer telah selesai, maka harus langsung masuk ke valve solenoid 1 dan mendorong silinder kerja ganda, dan ketika sampai di ujung maka limit switch menjadi aktif sehingga timer off aktif, dan apabila timer off telah selesai maka valve solenoid 2 mendorong silinder kerja ganda ke tempat semula. Baik, terima kasih atas video saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih.